Mirsa Metro TV Lampung, senang sekali saya Eka Setiawan dapat kembali berjumpa dengan Anda selama 30 menit ke depan dalam program COVID Talk. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu daerah yang sangat strategis di Provinsi Lampung. Potensi dan keindahan alam wisatanya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan, baik domestik maupun asing untuk singgah. Apalagi letaknya tak jauh dari ibu kota Provinsi Lampung. Namun pemirsa, pandemi COVID terjadi sejak Maret 2020 lalu. Seluruh sektor terkena imbasnya. Bupati Pesawaran sebagai Ketua Satgas COVID bergerak setiap hari mengajak masyarakat bahu-membahu untuk tertib protokol kesehatan sehingga rakyatnya tak tertular. Lantas, seperti apa kita ingin mendengarkan secara langsung dari beliau yang hari ini sudah berada di lokasi. Selamat datang Pak Bupati. Terima kasih Eka. Saya izin pada pemirsa dan host untuk melepas masker ya. Silakan. Insya Allah sudah vaksin juga dan sudah swab juga ya. Sudah swab semua dan protokol kesehatan pemirsa sebelum acara ini kita terapkan secara ketat. Bang Bupati, saya Siap, panggil Bung Abang Eka. atau Pak Bupati? Abang aja. Abang saja ya, Bang. Pesawaran baru saja melewati pesta demokrasi. Artinya masyarakat masih percaya sehingga mereka mengamanahkan kepada Abang untuk kembali memimpin. Lantas, apa saja sih Bang yang sudah dilakukan, bahkan yang akan dilakukan sebagai Ketua Satgas agar masyarakat di Bumian dan di Jamaah ini dapat tetap sehat dan ekonomi dapat kembali pulih? Ya, terima kasih Bung Eka. Yang pasti terima kasih hari ini saya diberi kesempatan oleh Metro TV untuk berdiskusi dan bercerita terkait tentang penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Pesawaran. Dan tadi di awal pembukaan bahwa Bung Eka menanyakan Pesawaran baru saja melewati pesta demokrasi. Pesta demokrasi di tengah pandemi COVID. Jadi memang luar biasa. Demokrasi yang kita alami kemarin itu memang menjadi sejarah tersendiri ya. Karena pesta demokrasi di tengah pandemi COVID ya mungkin jangan sampai lagi terulang seperti itu ya. Dan di masa yang akan datang tidak akan pernah lagi ada demokrasi di tengah pandemi wabah seperti ini. Jelas tentunya berat bagi saya pada saat itu tahun 2020 terutama tahun yang lalu bagaimana bisa mensinkronkan antara jalannya pesta demokrasi berjalan sesuai dengan aturan, regulasi dan keinginan masyarakat, tapi juga harus menjaga iklim demokrasi ini tidak menambah klaster penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pesawaran. Dan alhamdulillah itu berhasil karena masyarakat juga membantu dan seluruh elemen satuan tugas bekerja dengan baik. Alhamdulillah pasca demokrasi tidak ada klaster pilkada ya, tidak ada klaster pilkada yang pandemi COVID-nya tidak terkendali. Alhamdulillah terkendali ya. Maka saya berterima kasih kepada semua pihak, doanya kita terkabul pada saat pilkada demokrasi berjalan, COVID-19 pun alhamdulillah bisa terkendali. Walaupun tidak saya katakan tidak ada, tetap ada yang tertular wabah COVID-19. Dikarenakan memang COVID ini kan tidak terlihat, tidak ada bentuknya kalau kita secara kasat mata dan memang tidak tahu dia ada di diri siapa. Apakah diri kita, apakah diri Anda, atau kita semua tidak tahu. Maka kita harus bisa saling menjaga agar diri kita tidak tertular COVID-19. Seperti itu, Bu. Bang Bupati, pandemi ini meluluhlantahkan seluruh sektor. Ya. Seberapa besar dampak dari pandemi ini yang dialami oleh pemerintahan di Pesawaran, termasuk juga pendapatan masyarakat setempat? Ya, kita cukup tahu bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat, tapi juga meluluhlantahkan semua sisi-sisi aktivitas dan juga kehidupan masyarakat, sektor ekonomi, sektor pendidikan, ya, dan juga macam-macam sosial juga terdampak di sini. Lalu juga bukan hanya kesehatan saja, lalu juga roda organisasi pemerintahan juga terganggu dengan adanya pandemi COVID, terutama di bidang ekonomi. Kita cukup tahu bahwa banyak pelaku UMKM, IKM, apalagi Pesawaran. Mungkin pemirsa tahu semua bahwa Pesawaran memang banyak ditopang oleh
sisi pariwisata, sektor pariwisata. Dan tertanggal 29 Maret, 28 Maret pada saat itu kita lakukan pembatasan, kita tutup semua wisata, dan sampai hari ini pun kita masih hybrid, buka tutup ya, masih buka tutup pariwisata. Sebenarnya saya dilema di situ. Satu sisi kita harus ekonomi masyarakat harus berjalan, tapi juga satu sisi saya harus memastikan kesehatan masyarakat Kabupaten Pesawaran. Inilah menjadi apa yang dikatakan Pak Presiden tadi. Kapan waktunya kita bisa ngegas, kapan waktu kita harus ngerem. Jadi ngerem, ya. di tengah pandemi COVID ini segala kebijakan harus gas rem kalau Gas katanya. rem, ya. Gas rem ya. Kapan waktunya kita harus gas, kapan waktunya kita harus ngerem. Nah, maka daripada itu beberapa program-program tentunya sudah saya canangkan, tapi walaupun tidak berjalan secara optimal dan maksimal, ya terkait tentang pemulihan ekonomi mikro, karena kita banyak pelaku ekonomi mikro. Kalau skala yang makro, yang ultra ya udah jelas. Ya. Saya tidak punya kemampuan daya dukung untuk memulihkan ekonomi secara makro, tapi secara mikro dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya bisa menjalankan roda perekonomian masyarakat. Contoh pasar tidak kita tutup, tapi dengan mengutamakan prokes. Operasi justisia diterapkan, lalu kita sekarang sedang mengadakan alat untuk uji nafas ya, yang genos itu sedang kita pesan, kita akan taruh di pasar-pasar, nanti bekerja sama dengan pengelola pasar dan pihak Satgas untuk setiap hari, terutama di hari-hari ramai ya, karena pasar itu tidak tiap hari ramai juga, ada beberapa hari-hari pasaran ya kalau bahasa kita seperti itu. Di tempat wisata pun sama, bagaimana mengembalikan trust wisatawan bahwa wisata Pesawaran ini adalah bebas COVID. Nah, jangan sampai juga menjadi klaster COVID, tapi bebas COVID. Maka kami ketat, dan apabila ada industri wisata yang melanggar prokes, mau tidak mau dengan berat hati kita akan tutup. Oke. Seperti Tahan itu. sejenak Bang Bupati. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.